Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran daring kita untuk mata pelajaran matematika pada materi dimensi 3 bagian yang kedua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, di sini saya akan memberikan pembahasan atau jawaban dari soal latihan yang sudah saya berikan pada video sebelumnya. Nah, ini adalah soal latihannya dan berikut adalah jawabannya. Nah, jawaban ini sudah saya lengkapi juga dengan gambarnya ya. Nanti kalian cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada pada video ini. Ini jawaban nomor 1 yang A dan yang B. Selanjutnya yang C dan D. Nah, ini jawaban yang E dan F. Dan selanjutnya ini adalah jawaban yang nomor 2 A dan B. Dan ini jawaban yang C dan D. Nah, silahkan kalian koreksi, kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Dan jika ada hal atau materi yang belum dipahami atau masih bingung, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang jarak antara titik dan bidang. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang jarak antara dua titik dan jarak antara titik ke garis. Dan yang C ini adalah jarak antara titik ke bidang. Jarak antara titik dan bidang yaitu panjang garis tegak lurus dari titik ke titik proyeksi pada bidang. Perhatikan gambar ini. Di sini ada bidang A, B, C, D dan titik P dan titik Q. Nah, jarak P ke bidang A, B, C, D itu ditentukan dari titik proyeksi pada bidang yang dibuat tegak lurus terhadap bidang. Jadi kita buat garis tegak lurus terhadap bidang A, B, C, D. Sehingga jarak antara titik P dengan bidang A, B, C, D adalah ini. Yang garis biru ini yang kita buat tegak lurus. Atau misalkan di sini ada titik Q, maka jarak titik Q ke bidang A, B, C, D adalah kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. Ini adalah garis tegak lurus dengan bidang. Nah, perhatikan di sini garis yang merah. Ini adalah garis yang dibuat tidak tegak lurus. Yang berarti ini adalah bukan merupakan jarak antara titik P dengan bidang A, B, C, D. Gitu. Jadi untuk mencari jarak P dengan bidang, maka kita harus buat garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Gitu. Atau kalau kita lihat dalam kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini, misalkan bidang alas A, B, C, D, maka garis yang tegak lurus dengan bidang A, B, C, D yaitu garis AE, DH, BF, dan CG. Adapun garis merah ini, CH, ini tidak tegak lurus dengan bidang A, B, C, D, sehingga CH tidak bisa dikatakan sebagai jarak dari H ke bidang A, B, C, D. Contoh, panjang rusuk suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 12 cm. Tentukanlah jarak A titik F ke bidang alas, B titik A ke bidang C, D, H, G, yang C titik B ke bidang A, C, G, E, dan titik D, dan yang D titik F ke bidang B, E, G. Perhatikan penyelesaian berikut. Nah,
Sekali lagi, sebelum kita menjawab soal dimensi 3 seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini gambarnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Yang A, jarak titik F ke bidang alas. Dalam kubus ini yang berarti alas adalah bidang A, B, C, D. Titik F ke bidang alas itu merupakan panjang ruas garis FB. Nah, ini titik F bidang alas, maka yang merupakan adalah ruas garis FB. Ruas garis FB itu merupakan rusuk daripada kubus tersebut. Maka garis FB jaraknya sama dengan 12 cm. Gitu. Yang B, jarak titik A ke bidang CDHG. Titik A, ini titik A ke bidang CDHG. CDHG yang merupakan bidang belakang ya. CDHG yang merupakan bidang belakang daripada kubus. Nah, kalau kita lihat A ini tegak lurus dengan bidang CDHG. Nah, sehingga jarak dari A ke bidang CDHG adalah 12 cm. Nah, selanjutnya yang C, jarak titik B ke bidang ACGE. Titik B, perhatikan mana titik B. Nah, di sini gambarnya sudah mulai kompleks ya. Nanti kamu harus hati-hati nih buat gambarnya. Titik B ke bidang ACGE. B ke bidang ACGE. Perhatikan ACGE mana? ACGE. Nah, ACGE berarti ini adalah bidang diagonal. Kan kalau kita lihat adalah bidang diagonal daripada kubus. Titik B ke bidang ACGE. Jarak titik B ke bidang ACGE adalah setengah panjang ruas garis BD. BD ini. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, kita ambil garis tegak lurusnya. B ke bidang ini tegak lurus di sini. Kita bisa ambil tegak lurusnya aja di sini. Jangan kita ambil ke sini, karena kalau ke sini itu merupakan garis yang tidak tegak lurus dengan bidang. Nah, titik B kita ambil garis tegak lurusnya yaitu dengan sampai sini. Nah, B ke D. Cuma karena kita ke bidang ACG maka cukup sampai di sini. Gitu. BD merupakan diagonal bidang. Nah, dalam kubus jika rusuknya 12 cm maka diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Karena titik B itu diproyeksikan terhadap bidang ACGE, maka ini sampai sini aja berarti setengah daripada BD. Ruas garis BD sehingga setengah panjang ruas garis BD sehingga jaraknya adalah 6 akar 2. Gitu. Selanjutnya yang D, perhatikan bahwa AF merupakan diagonal bidang sama dengan 12 akar 2. AF. Nah, ini. AF adalah diagonal bidang. Kepanjangnya adalah 12 akar 2. EB sama dengan EG sama dengan AF sama dengan 12 akar 2. EB EB diagonal bidang, EG diagonal bidang juga, AF juga diagonal bidang. Panjangnya sama dengan 12 akar 2. Sekarang kita perhatikan segitiga FLG. FLG. Nah, ini FLG.
L ini adalah perpotongan daripada diagonal bidang BE dengan AF. Ini titik potongnya, berarti berada di tengah-tengah. Ini segitiga FLG. Nah, di sini karena di sini tengah-tengah, tadi diagonal bidangnya 12/2, maka setengah dari F ke L adalah setengah daripada diagonal bidang. Berarti sama dengan LF pangkat 2. Untuk mencari LG sama dengan LF pangkat 2 ditambah FG pangkat 2. LF kan setengah daripada diagonal bidang, berarti 6/2 pangkat 2 ditambah FG. Nah, ini FG adalah merupakan rusuk, berarti FG sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 6/2 pangkat 2 sama dengan 72 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 144. Sehingga sama dengan akar dari 216 sama dengan 6/6. Itu adalah panjang dari LG. Nah, perhatikan pula segitiga FLG. Nah, tadi segitiga FLG yang tadi yang kita gambar keluar, karena tadi sana gambarnya kecil, kita ambil keluar, jadi ini dia segitiganya FMG. Sini FMG. FLG kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kesebangunan nih. Ini materi kesebangunan itu ada pada kelas 9. Perhatikan bahwa Fm per Fl itu sama dengan Fg per Lg. Sehingga Fm itu sama dengan 6/2. 6/2 itu Fl. Nih, Fl-nya Fl. Oh, ini salah ya. Ini harusnya 6/2 ya. Bukan 6 cm. 6/2. Maaf nih, nanti di edit aja atau dirubah aja, ini harusnya 6/2 ya. Fl 6/2 sama dengan Fg. Fg-nya 12 sama dengan Lg. Lg-nya 6/6. Lg di yang tadi ya, yang tadi udah ada Lg itu 6/6. Nah, sehingga Fm sama dengan 12 dikali 6/2 per 6/6. 6/2 pindah ke sini. Nah, ini per 6/6. Kita coret 6-nya, sisanya tinggal 12/2 per 6. Sehingga sama dengan 4/3. Jadi jarak titik F ke bidang BEG itu adalah 4/3. Nah, kira-kira seperti itu untuk jarak titik ke bidang. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian karena memang terlihat lebih kompleks dari sebelumnya. Tugas kalian adalah pahami saja materi ini. Untuk tugas nanti akan menyusul pada video selanjutnya. Dan untuk absensi seperti biasa, tulis nama dan kelas pada kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe dan like video ini, silahkan subscribe dan like video ini. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.